that we could finally... So am I. Halo, kembali lagi bersama Samsudin in the Yau Yau. Masih dimantau movie tentunya. Udah lama nih gak upload. Kali ini gua mau upload lagi film I Don't Feel at Home in This World Anymore. Yang artinya ini kayaknya dunia bukan rumah gua lagi gitu maksudnya dia. Oke, gimana ceritanya? Ini sebenarnya tentang seorang wanita yang lagi depresi. Udah depresi malah dirampok. Tapi perampoknya ini anak orang kaya sebenarnya. Gimana ceritanya? Langsung aja mulai. Memperkenalkan wanita bernama Ruth. Dia adalah seorang alkoholik yang sangat pendiam. Tapi dia adalah wanita yang baik hati dan dia juga bekerja sebagai perawat alias suster di sebuah RSUD. Ruth juga sangat gemar membaca novel. You reading the Elsewhere saga too? Yeah. Yeah. I read those a while ago. Suatu hari, saat dia pulang ke rumahnya, dia menemukan kotoran guguk di halaman rumahnya. Padahal dia sudah memasang plang peringatan supaya tidak ada orang yang membiarkan peliharaannya boker di pekarangannya. Ketika Ruth lagi drinking, dia mendengar sesuatu. Setelah dicek, ternyata pintu belakang rumahnya terbuka. Tentu saja itu membuatnya heran dan curiga. Tetapi ternyata kecurigaannya benar. Ruth menemukan lemarinya sudah berantakan. Ruth bergegas mengambil sebilah pisau karena dia melihat sepertinya ada bayangan di kamarnya. Namun setelah dicek, ternyata itu hanyalah bayang-bayang mantan. Ruth yang merasa kalau rumahnya sudah kerampokan, segera melapor ke polisi. Saat polisi datang, Ruth mengatakan kalau laptop dan perhiasan ibunya hilang. Namun polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda seorang masuk secara paksa. Dan ternyata Ruth orangnya rada koplak juga nih. Dia mengatakan kalau dia memang tidak pernah mengunci pintu walaupun tidak ada orang di rumahnya. Leave that unlocked when you go out? No, But you did today. not usually. No. Cakep. Terlihat jelas kalau polisi agak malas ngadepin masalah Ruth. Karena menganggap ini adalah kelalaian Ruth yang tidak pernah mengunci pintu. Ruth merasa peristiwa perampokan ini sangat membuatnya kesal. Lalu dia pergi ke rumah temannya untuk curhat sambil pesi-pesi sampai pagi. Tapi karena kebanyakan, Ruth ngoceh gak ngerti arah. Not everyone. Yes, and dildos. Keesokan harinya, saat Ruth pulang, lagi-lagi dia nemuin kotoran binatang di pekarangan rumahnya. Ruth yang sudah sangat kesal, dia melemparkan kotoran itu ke seseorang yang kebetulan lewat dan membawa-bawa anjing. Ruth menuduh kalau anjing orang itu yang membuang hajat di pekarangannya. Tapi karena laki-laki ini yang bernama Tony tidak mau terjadi keributan, dia pergi dengan membawa kotoran itu. Your dog. Well, yeah, I didn't see it. Fine. Setelah itu, Ruth yang tidak puas dengan laporannya ke polisi, dia mengecek sekeliling rumah dan ternyata dia menemukan petunjuk. Sebuah jejak sepatu yang tertinggal di tanah. Ruth menyiramkan semen di atas jejak itu. Tidak puas sampai di situ, Ruth juga menanyakan kepada tetangganya. Siapa tahu ada yang lihat orang manjat pagar pekarangannya. Setelah bertanya ke beberapa tetangga, sampailah dia di rumah Tony. Excuse me? Tony mengira Ruth datang untuk masalah kotoran guguk. Lalu Ruth menceritakan kalau rumahnya kerampokan hingga membuat Tony ikut kesal dan mukulin meja pakai double stick. My house got robbed. Really? What? Anjing! Anjing! Thank you for everything. Sungguh bocah singit. Malam hari saat Ruth lagi ngombe sendirian sambil dengerin musik, tiba-tiba alarm di ponselnya berbunyi dan menunjukkan di mana posisi laptop Ruth yang dicuri berada. Holy shit.
Karena Ruth tidak berani ke lokasi itu sendirian, dia meminta tolong kepada Tony untuk diantarkan ke lokasi itu. Setelah sampai di sana, mereka bertemu dengan seseorang. Ruth langsung memperlihatkan aplikasi lacak laptopnya, tapi orang itu nggak paham sama maksud Ruth. Setelah Ruth menjelaskan kalau laptopnya telah dicuri dan laptop itu berada di rumah itu, laki-laki itu masih mengira Ruth bercanda. Lalu Tony mengeluarkan senjata ninja miliknya. Orang itu ingin merebut senjata itu dari Tony, tapi malah melukai dirinya sendiri. Super inappropriate, man. This is Orang itu mengatakan kalau mereka tidak mencuri laptop itu. Mereka membeli laptop itu dari tukang loak. Lalu orang itu memberikan alamat pedagang loakan itu. Setelah itu Ruth dan Tony pulang dengan ceria dan langsung pesta miras. Scene berpindah memperlihatkan seseorang yang mirip Kang Gorengan lagi boker, sebut saja Cuno. Ini tampang lucunya. Si Cuno ini menyusup ke pesta di rumah orang dengan cara pura-pura mengenal salah seorang di pesta itu. Dia menggasak perhiasan di rumah itu. Sayangnya dia kepergok pemilik rumah. Namun Cuno menghajar si pemilik rumah saat pemilik rumah akan melaporkannya ke polisi. I'm gonna call the police. Come on, man. Setelah itu, Cuno pergi ke hutan yang kedatangannya sudah ditunggu di sana oleh seorang wanita, sebut saja Tuti, dan juga bapak-bapak yang sebut saja Beben. Cuno memberikan hasil curiannya kepada Beben. Sepertinya Beben adalah seorang bos copet di antara mereka. We're cooking with gas. Keesokan harinya di rumah Ruth, Tony yang lagi sarapan sambil ngonde gara-gara insar semalam, dia diberikan kertas yang bertuliskan nama toko loak tempat laptop Ruth dijual oleh pencuri. Dengan penuh semangat, Tony pun mengangguk-angguk. Jin berpindah ke toko loak Seals Salvage. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan seorang kakek pemilik toko. Ruth berkata kalau dia mencari perhiasan yang terbuat dari perak. Namun pemilik toko itu malah membiarkan Ruth dan Tony dengan mengatakan kalau ada pelanggannya yang datang. Lalu Ruth tidak sengaja menemukan kotak perhiasan milik neneknya yang dicuri. Kotak perhiasan yang ada ukiran nama Sally Kimki. Ruth menyuruh Tony pergi ke mobil duluan untuk bersiap kabur. Lalu Ruth keluar dari toko itu secara diam-diam. Namun, saat Ruth melewati pelanggan di toko itu, dia melihat sepatu yang mirip dengan jejak yang menerobos rumahnya. Ternyata pemilik sepatu itu adalah Cuno. Lalu Ruth pergi membuntuti Cuno. Namun sayang, si aki-aki pemilik toko mengejar Ruth untuk meminta bayaran atas barang dagangannya. Lalu Oh God. Ruth nggak sengaja, tapi aki-aki itu matahin jari manis Ruth. Dan tiba-tiba tendangan Tony mendarat di kepala aki-aki itu. Dan Cuno pun berhasil lari. Scene berpindah, Beben bersama Cuno dan Tuti. Mereka pergi menemui seseorang yang menjual pistol di pinggir jalan. Tapi hal yang nggak enak menimpa Beben. Dia dibogem, nggak tahu apa masalahnya. We just dropped your mom off. Glad that we could finally. Scene berpindah ke rumah Tony. Tony mencoba melacak siapa Cuno dengan membuka web SIM, surat izin mengemudi. Oh, need a credit card. Gotcha. Christian Rumack. Suatu saat, Ruth memberikan semen cetakan jejak sepatu yang merobos rumahnya kepada polisi. Namun polisi itu hanya menasehati Ruth untuk tidak gegabah. Sedangkan Ruth merasa polisi tidak membantunya. Lalu Ruth pergi ke pasar untuk membeli sereal berhadiah lencana mainan. Setelah itu, Ruth dan Tony mendatangi alamat yang mereka dapatkan dari web.
Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan seseorang wanita. Ruth dan Tony menanyakan tentang Cuno kepada wanita itu. Ternyata wanita itu adalah ibu tiri dari Cuno. Nggak disangka Cuno adalah anak orang kaya yang salah bergaul dan masuk ke dunia narkoboy. Tiba-tiba ayah Cuno datang bersama pengawalnya. Ternyata ayah Cuno tahu kalau Ruth dan Tony adalah polisi palsu. Ayah Cuno marah karena mereka menyamar sebagai polisi. Setelah Ruth menceritakan pencurian yang Cuno lakukan, ayah Cuno menanyakan harus berapa banyak yang dia bayarkan untuk anaknya. Ruth tidak menyangka kalau dia akan bertemu orang kaya yang angkuh. Welcome to the world. Right? How much? Don't be so goddamn dramatic. Lalu Ruth dan Tony pergi dari rumah itu. Namun sebelum pergi, Ruth membawa hiasan taman di rumah itu. Nggak disangka, Cuno dan teman-temannya melihat apa yang Ruth lakukan. I'm not doing a damn thing until I know their piece in it. You want to walk into some kind of dog fuck? Beben mulai resah dengan keberadaan Ruth. Kembali ke Ruth. Di perjalanan pulang, Ruth dan Tony sedikit bertengkar karena Ruth membawa barang yang bukan miliknya. Saat Ruth sampai di rumah, tahu-tahu ada sosok yang lagi ngintip-ngintip di rumah Ruth. Ternyata setelah di zoom, kok mirip monyet ya? Lanjut, Cuno membuntuti Ruth sampai ke rumahnya dan dia juga menyusup lagi ke dalam rumah Ruth. Cuno yang ngagetin Ruth dengan tiba-tiba ada di belakang Ruth. Dia terkena pukulan maut yang gak sengaja mengenai kerongkongan Cuno yang membuat dia sulit bernafas. Karena panik, Cuno berlari keluar dan gak disangka Cuno harus lewat hari itu. Ruth yang melihat kejadian itu mencoba mencari bantuan, tapi dia diculik Beben dan Tuti. Scene berpindah. Tony yang kangen sama Ruth, dia mendatangi rumah Ruth. Namun dia hanya menemukan cetakan semen yang sudah pecah. Sedangkan Beben memaksa Ruth untuk ikut dengannya untuk merampok di rumah Cuno. When they come to the door, you point the gun at them so that they don't do anything. Ruth diberikan sepucuk pistol tanpa peluru dan dia dipasangkan di posisi paling depan. Ruth pura-pura bertamu lagi dan ketika pengawal ayah Cuno keluar, Ruth langsung menodongkan pistol kosongnya. Mereka juga menodongkan pistol ke ibu tiri Cuno. Beben memaksa ibu tiri Cuno untuk memanggil suaminya yang sedang tidur. Call him. Please. Chris! Here! Rumak sebelum dia turun, dia menaruh curiga. Sepertinya ada yang gak beres. Dia kembali ke kamarnya dan mengambil pistol. Namun sayangnya saat dia turun, Tuti langsung menembak tangan Rumak. Seketika Ruth yang melihat itu melempar pistolnya. Pengawal dengan cepat mengambil dan menembakkan ke arah Beben. Namun sayang karena pistol itu kosong, pengawal itu harus tewas di tangan Beben. Beben menyuruh Rumak untuk membuka brankas miliknya yang sebelumnya Cuno sudah memberitahu tempatnya. Setelah dibuka, di brankas itu hanya ada kertas-kertas, tidak ada yang berharga. Karena merasa semuanya sudah selesai, Tuti ingin mengeksekusi Rumak, namun Ruth menghalanginya. Tiba-tiba Tony datang dan langsung melempar senjata ninjanya ke arah muka Tuti. Jelas itu membuat Tuti ingin menembak Tony. Namun karena senjata tua yang dipegang Tuti rusak, senjata itu meledak di tangannya sendiri dan Rumak nggak sengaja harus tewas tertembak oleh Beben. Saat kejadian itu, ibu tiri Cuno berlari kencang sekali dan Tuti menusuk Tony. Kejadian yang sangat cepat. Sedangkan Ruth ingin merebut pistol dari tangan Beben. Namun sayang saat rebutan pistol, Beben menembak beberapa kali dan peluru nyasar itu mengenai kepala Tuti. Setelah itu, Ruth berhasil merebut pistol dan menghajar Beben hingga pincang. Ruth segera memapah Tony untuk pergi dari rumah itu.
Mereka berlari melewati danau, tapi Beben berhasil mengejarnya. Lalu Ruth mau tidak mau meninggalkan Tony karena dia semakin lemah. Setelah itu, Ruth terus berlari, tapi tiba-tiba dia terjebur ke sebuah kubangan yang terdapat seekor ular. Ruth berusaha tidak panik dan pergi dari kubangan itu. Ternyata Beben berada tidak begitu jauh dari Ruth. Lalu Ruth bersembunyi di balik batang pohon. Dia mengalihkan perhatian Beben dengan mengajaknya bicara. Di saat itu Ruth mengumpulkan batu-batu dan ketika saatnya pas, Ruth menimpuki Beben hingga dia terjebur di kubangan yang terdapat ular. Fucking weirdo. Lalu Ruth yang kehilangan arah, dia kesulitan menemukan di mana tempat Tony dia tinggalkan. Namun akhirnya dia bisa menemukannya dan segera membawanya pergi dari sana. Dan film pun berakhir dengan begitu berasap. Oke, gimana filmnya? Gue rekomendasiin buat kalian nonton full movie-nya ya. Buat kalian yang baru mampir jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Buat yang udah nonton film ini, video ini, terima kasih banyak. Buat yang udah subscribe, terima kasih banyak. Oke, segitu aja kali ini. Salam mantau movie.